Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Mumsiati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023 dari LPTK Universitas Negeri Surabaya. Hari ini saya melaksanakan sit-in PPL yang kedua di SMP Negeri 1 Rogojambi, Banyuwangi. Selamat menyaksikan. Gimana kabarnya hari ini? Ya, sekarang waktunya pembelajaran bahasa Indonesia ya. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memulai pembelajaran hari ini, agar pembelajaran hari ini kita selalu dalam lindungan Allah dan bisa masuk ilmunya kita. Ayo ketua kelas dipimpin berdoa. Siap di tempat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum dimulai saya mau cek hadiran semuanya. Sambil saya panggil, sebutkan motivasi, satu kata motivasi untuk kalian pembelajaran hari ini ya. Bisa sambil ada. Ayo berdiri. Sebutkan motivasinya. Semangat, oke. Ica Untai. Kreatif, oke. Rauf Indra. Cerdas. Rifki Fahim. Kerja keras, oke. Harinya ada yang gak masuk? Siapa? Wahyu dan Yasmin. Oh, Yasmin. Kenapa? Izin? Sakit. Oh, sakit. Ya. Mudah-mudahan Yasmin bisa segera sembuh dan mengikuti pembelajaran selanjutnya. Nah, ya. Sekarang materi yang kita pelajari hari ini nanti kita bisa terapkan nanti di dunia nyata, di kehidupan kita, yaitu tentang teks diskusi. Kamu nanti misalnya jadi pemimpin, nanti bisa menempatkan atau menyampaikan materi-materi tentang diskusi. Hari ini yang kita pelajari adalah tentang materi teks diskusi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu membuat rancangan, gagasan, pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra, serta solusi atas permasalahan aktual dalam diskusi dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan melalui model pembelajaran problem based learning atau PBL dengan penuh cermat, ketelitian, dan bertanggung jawab. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu menyajikan gagasan, pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan dan aspek lisan melalui model pembelajaran PBL atau problem based learning dengan penuh cermat, ketelitian, dan bertanggung jawab. Ini adalah tujuan dari belajar kita hari ini tentang teks diskusi. Sebelum kita lanjut, saya masih ingat setiap kelas kan mesti punya yel kelas, yaitu tepuk semangat. Ayo berdiri biar semangat. Ya. Mulai dengan 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Tepuk jempol. Jempol. Jadi masih ada yang ingat kemarin tentang apa? Kelas diskusi sebelum ini menyajikan ini tentang struktur teks diskusi dan unsur kebahasaan teks diskusi. Oke, ada yang masih ingat tentang struktur kemarin? Coba acungkan tangan yang masih ingat. Oke, Mas Fikra. Struktur teks diskusi yang pertama apa? Struktur
sudah kita bahas. Yang pertama adalah isu, kedua argumen pro, yang ketiga argumen kontra, yang terakhir adalah solusi atau kesimpulan. Sekarang dalam masalah yang akan kita bahas hari ini, kita tampilkan ke dalam bentuk puzzle. Puzzle ini yang nanti akan saya share ke grup ya. Dalam puzzle ini mungkin ada yang itu kok gambar seperti itu, apa, ada yang mau bertanya? Silakan. Oh iya, berdiri biar kelihatan. Setelah puzzle digabung, apa yang harus dilakukan? Oh, dari puzzle nanti saya kirim ya. Habis ini saya kirim ya. Ini saya sampaikan dulu. Dari puzzle ini nanti ada gabungan beberapa gambar yang terpotong. Ya. Dari gambar yang terpotong ini nanti akan menjadi sebuah gambar yang utuh. Nah, nanti kamu lihat itu gambar apa. Itu ya, nanti dilihat. Ada lagi? Oke, Isa. Bu, di balik puzzle ini apa yang menjadi tema yang kita diskusikan? Oke, betul. Dalam tema diskusi ini ada di dalam puzzle yang nanti kalian gabung jadi satu. Itu akan membentuk sebuah gambar, rangkaian gambar yang kamu ambil. Apa tema yang akan saya lihat dari gambar itu? Paham ya? Oke, saya kirim ke grup ya. Silakan dilihat. Sebelum nanti kamu kerjakan, saya bagi kelompok dulu. Di sini ada kelompok pro 1, kelompok pro 2, pro 3, ada kontra 1, kontra 2, dan kontra 3. Silakan kalian ambil ke depan. Kamu ngambil ya, ngambil yang mana bebas ya. Kemudian kalau sudah ngambil, di sini sudah saya kasih nama-nama kelompok. Nanti langsung yang kamu ambil misalnya Ade, siapa? Abib, ngambil pro, berarti pro 1 misalnya. Berarti pro 1 nanti gabung ke pro 1 di sini. Di sini ada pro 3. Nanti kalau kamu ngambil pro 3 berarti gabung di sebelah sini. Paham? Oke, sekarang ngambil kelompoknya semuanya. Langsung masuk ke posisi di bangkunya, cari nama kelompok 4, 5, sudah posisi ke kelompok masing-masing. Pro 1, silakan semuanya. Pro 1, angkat terlebih. Pro 2, mana pro 2? Oke, pro 3, kontra 1. Kontra 2, kontra 3. Oke, semuanya sudah mendapatkan kelompok masing-masing. Nah, sekarang kamu lihat dalam puzzle yang sudah dikirim tadi, diskusikan dengan temennya. Nah, ini saya kasih lembar kerjanya ya. Lembar kerjanya. Ini pro 1 ya. Oke, pro 1, ini pro 2. Kan langsung pro berapa ini? Pro 3. Ya, ini kontra 3. Pro 2. Ini kontra 2. Ini kontra 1. Iya, semua sudah dapat ya. LKPD-nya diangkat semuanya, yang kuning. Nah, diangkat semua kelompok. Sudah. Oke, semua sudah dapatkan LKPD-nya ya. Kemudian diskusikan dengan teman sekelompok sesuai dengan puzzle yang sudah saya kirim. Dibuka puzzle-nya. Perintahnya, sajikan gagasan, pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra, serta solusi permasalahan aktual dalam teks diskusi yang dalam puzzle tadi ya. Kemudian yang kedua, tulis masing-masing sesuai dengan strukturnya dulu, poin-poinnya, poin penting ya. Struktur isunya apa, argumen pro-nya mana ya, diisi semua, diskusikan dengan kelompok.
bagaimana, kontranya bagaimana, dan solusinya bagaimana. Nanti kalau sudah selesai, presentasikan masing-masing kelompok ya, bagi siapa yang mau presentasi ya, diskusikan dengan temennya. Siapa yang mau presentasi, jangan lupa yel-yel kelompok. Oke? Yel-yel kelompok harus tetap ada. Sudah ketemu temanya? Sudah, ayo cari pronya, sudah ketemu? Langsung diskusikan, dituliskan di LKPD. Sudah ketemu pronya, temanya? Oke, tulis di lembar LKPD-nya. Sudah punya yel-yelnya? Sudah dibikinnya. Sony yel-yelnya sudah dipersiapkan? Oke. Siapa yang mau presentasi duluan yang sudah selesai? Kelompok mana yang sudah selesai boleh mempresentasikan. Jangan lupa tampilkan yel-yel kelompoknya. Pro 1 sudah? Oke, Pro 1 mau menampilkan. Tepuk tangan untuk Pro 1. Berdiri semua satu kelompok. Yuk. Iya, berdiri. Semangat. Satu berdiri membacakan hasil presentasinya. Ya, keras. Yang pertama, isu dari Kayaknya dengarkan dulu tema presentasi ini. isu dari teks diskusi yang saya pilih adalah masalah sampah di lingkungan sekolah. Argumen pendukung peka terhadap kebersihan, argumen penentang atau kontra menimbulkan bau tidak sedap, simpulan atau solusi lebih peduli terhadap sampah. Oke. Bisa yang kedua, pertanyaan yang kedua. Apa itu? Intinya? Sampah adalah masalah utama bagi kita semua. Ini ialah masalah yang sangat sulit untuk dicegah dan ditangani. Sampah juga sangat penting untuk diatasi secara bersama-sama. Dalam teks diskusi ini, kita akan membahas pro dan kontra serta solusi terhadap suatu sampah. Salah satu penyebab sampah terlalu banyak yaitu terlalu berlebihan menggunakan plastik dan terkadang masih belum bisa memilah sampah organik dan anorganik. Tetapi setiap sesuatu mempunyai sisi positif dan negatif. Bentuk positifnya, sampah bisa dijadikan suatu kerajinan bila dikelola dengan baik. Selain itu, ada cara untuk mengatasi masalah sampah adalah dengan cara daur ulang. Daur ulang sampah juga dapat menghasilkan dan mengurangi sampah yang berceceran. Sampah yang dibuang sembarangan dapat menimbulkan bau tidak sedap dan menyebabkan banjir. Hal ini terjadi karena sampah dapat menyumbat aliran air, sehingga air tidak dapat mengalir dengan lancar. Tidak hanya itu saja, jika sampah masih saja dibuang di sungai atau sembarangan akan mengakibatkan kualitas air di sungai menjadi kotor dan berbau. Dari kedua argumen di atas yang tertulis, solusi yang bisa kita laksanakan ialah yang pertama dengan cara mengurangi penggunaan plastik, kedua dengan mendaur ulang karena bermanfaat bisa menghasilkan suatu produk dan jika dijual akan mendapat penghasilan, dan yang terakhir yaitu tidak membuang sampah pada sungai atau sembarangan. Dengan demikian masyarakat disarankan menyediakan tempat sampah organik dan anorganik. Oke, teman-teman. Masuk yel-yelnya. Kontra dan pro 3. Siapa kita? Pro 3. Siapa kita? Pro 3. Pro 3, Pro 3, pasti bisa. Oke. Kami dari kelompok Pro 3 mengambil tema yaitu sampah, yang mana sesuai dengan judulnya. Yang pertama isu. Poin pentingnya adalah masalah sampah di rumah sekolah. Kemudian ada argumen pro. Yang pertama, peka terhadap kebersihan. Kedua, warga sekolah lebih peduli dengan lingkungan sekolah. Kemudian argumen kontra. Pertama, menimbulkan bau tidak sedap dan membuat sekolah terlihat kotor dan kumuh. Solusi yang kita ambil yaitu menerapkan kesadaran masalah sampah.
Oke, tepuk tangan untuk Pro 3. Karena semuanya sudah selesai mempresentasikan hasil kerjanya. Hasil kerja tiap kelompok ditempel di papan di kertas plano ini ya. Ditempel masing-masing, ini bisa di gantian. Ayo, salah satu atau dua anak maju ditempel di sini. Sudah ditempel semuanya? Sudah. Hasilnya bagus. Ini kelompok Pro 1, Pro 2, Pro 3. Ada kontra 1, kontra 2, dan kontra 3. Oke. Tepuk tangan untuk semuanya yang sudah luar biasa. Dari sebuah gambar di puzzle digabungkan menjadi satu, kemudian kamu bisa mengambil itu temanya apa, sudah sesuai. Kemudian kamu sudah sesuaikan dengan ini sudah masuk ke dalam strukturnya, sesuai dengan strukturnya ya. Ada isu, kemudian ada argumen pro, ada kontra, dan juga solusi. Oke, hari ini presentasinya semua luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, karena kalian sudah mempelajari tentang tes diskusi yang sudah dikerjakan, sekarang ada post testnya. Saya kirim ke grup ya, di Google Form ya, nanti dilihat. Saya kirim di grup ya. Sudah? Silakan ya. Buka dulu, tulis namanya di situ, masuk, nanti masuk. Oke, sudah selesai, guys. Nah, sekarang tugasmu adalah membuat refleksi, ya, refleksi dari pembelajaran hari ini bagaimana, senang apa, sedih apa, bingung, gitu ya. Nah, nanti refleksinya itu ditulis di lembar kertas post-it ini, ya. Kemudian nanti kalau sudah selesai ditempel di refleksi di papan, ya. Tulis di situ gimana pembelajaran hari ini, menyenangkan atau membingungkan. Oke, hari ini pembelajarannya sudah berakhir karena waktunya sudah habis ya. Kalian anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang hebat. Sebagai apa? Penerus bangsa. Oke, pembelajaran untuk minggu depan, materi untuk minggu depan, kita sudah masuk ke dalam cerita inspiratif ya. Jadi minggu depan pertemuan yang hari apa ini? Hari Selasa, ada lagi kan hari Rabu ya, Kamis ya. Hari Kamis kita masuk pada cerita inspiratif. Oke. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu agar kita senantiasa selalu dalam Allah ya. Berdoa mulai doa selesai. Terima kasih, semoga kalian nanti bisa menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang bisa menggapai cita-citanya setinggi. Amin. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
biar